Dalam data laporan awal dana kampanye di KPU, PSI menerima dana kampanye sekitar 2 miliar rupiah. Sementara pengeluaran yang diinput laporan hanya Rp180.000 per 7 Januari 2024. Dan KPU memberikan tenggat sampai 12 Januari 2023. Seperti apa angka sebenarnya dalam laporan dana awal kampanye dan apakah sudah direvisi? Kita akan kupas bersama Ketua DPP PSI Dede Prayudi yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat sore. Bang Ray dan Mas Dede, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, kalau Anda melihat ini 2 miliar penerimaan, 180.000 pengeluaran. Ada kesalahan input. Diklaimnya seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Kesalahan input. Jadi? Itu ke input awal. Artinya? Pertama, memang itulah input awal mereka. Rp180 itu. Mungkin dengan asumsi kan akan ada perbaikan. Jadi yang penting masukin aja dulu berapa bunanganya. Tujuannya apa dong? Ya tujuannya mungkin nggak ada, tapi lebih pada aspek ketidaksiapan untuk melakukan pelaporan. Gitu, mungkin tidak siap di PSI-nya dengan mekanisme yang dibuat oleh KPU seperti sekarang gitu ya. Tentu ada banyak alasan ketidaksiapan itu. Mungkin administrasinya nggak siap atau ini itu macam nggak siap sehingga kemudian diinput lah apa yang ada, termasuk di dalamnya itu adalah Rp180.000 itu. Gitu. Nah itu yang diserahkan kepada KPU. Serahin aja dulu, toh nanti akan ada masa perbaikan kan kira-kira gitu. Nanti akan kita perbaiki nanti di seterusnya gitu. Sebab dari kita kan belasan miliar ya. Itu cuma dilaporkan 180 itu kan nggak bisa kita bilang salah input. Kecuali misalnya yang diterima 1.800.000 yang ditulis 180. Itu masih masuk akal lah salah input, cuma nolnya hilang 1 kan. Tapi kan dari belasan miliar masuk 180, itu nolnya setidaknya 6 yang hilang tuh. Gimana menyebut itu salah input kan gitu. Jadi itu bukan salah input, tapi itulah kemampuan PSI saat itu, lalu diserahkan kepada KPU dengan asumsi akan ada perbaikan. Sama seperti pendaftaran yang lain, dulu kan pendaftarannya syarat-syarat yang ada aja dulu, nanti itu akan ada perbaikan, nanti masa perbaikan itu akan diperbaiki. Dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Mengapa? Misal sebut saja penghitungan Anda memang betul ini salah input yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ya sudah ada faktor nanti juga akan ada perbaikan. PSI Anda nilai seperti apa dong? Ya pertama sulit mungkin sistem yang dibuat oleh KPU bagi PSI itu bisa begitu. Itu sama seperti dahulu masa pendaftaran itu banyak sekali partai politik yang kesulitan menginput data mereka ke dalam sistem KPU kan. Baik. Itu satu. Nah yang kedua adalah KPU-nya, PSI-nya menggunakan non budget mereka sebetulnya. Jadi mereka menunggu laporan dari pihak lain untuk melengkapi data yang akan mereka input ke dalam. Nah itu bisa sangat lama. Baik time artinya ya? Bukan. Misalnya kan kebetulan ini ada penyumbang yang menyumbang bendera aja. Yang menyumbang spanduk aja. Nah ini para penyumbang nggak siap menyiapkan alat-alat buktinya gitu loh kira-kira. Dan itu yang harus dikejar lagi misalnya oleh PSI gitu. Untuk melengkapi bukti mereka masuk ke dalam KPU gitu. Baik, coba kita tanyakan. Keterlambatannya itu disebabkan dugaan saya ya. PSI nggak menggunakan dana mereka sendiri, tapi menggunakan pihak lain, pemberi sumbangan, yang kebetulan pemberi sumbangan ini mungkin terlambat untuk memberikan data-data lengkapnya. Gitu. Baik. Itu dugaan saya. Dugaannya Bang Ray. Mas Dede, sepertinya ada asumsi ataupun penilaian sendiri dari Bang Ray. Apakah benar seperti itu atau apa yang menjadi penyebabnya PSI melaporkan penggunaan Rp180.000? Terima kasih Bang Ray. Ini sebenarnya hanya perkara teknis administrasi aja. Ikan saya menjelaskan. Jadi laporan itu ada 2 kategorinya. Yang pertama laporan partai adalah laporan gitu. Untuk laporan calon sudah kami laporkan 17 miliar anggaran keseluruhan. Nah yang kedua partai. Jadi terkait masih berjalan ya, artinya kami sedang memproses input data tersebut ya, belum pelunasan ya, yang sudah pelunasan, yang masih payment dan lain-lain, dan waktu yang diberi kami ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk ngegas ya supaya
transaksi ini selesai dengan dikwitansi kan di KPU. Oke, Mas Dede, kalau data terbarunya berapa yang sudah dikeluarkan? Kalau memang salah input pasti sudah ada dong data terbarunya. Baik, kita mencoba memperbaiki hubungan audio dengan Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Bang Rey, tetap diklaim sebagai salah input karena data-datanya memang sedang diperbaiki. Kalau Anda lihat, itu yang saya mau koreksi, itu nggak salah input, memang itulah awalnya, makanya mereka memperbaiki gitu loh kira-kira. Oke. Data itulah yang ada awalnya, nggak bisa disebut sebagai salah input. Kalau dengan sistem seperti ini menyalahi aturan tidak sih Bang Rey? Enggak, makanya masih ada perbaikan. Nah masalahnya sekarang kan masa tenggat perbaikan itu sudah habis 12 Januari hari Jumat kemarin. Baik KPU maupun PSI belum menyampaikannya kepada publik berapa sebetulnya pengeluaran yang benar gitu. Nah ini yang kita tunggu. Kita lihat aja besok Senin. Keluar nggak? Kalau nggak keluar itu bisa kedua belah pihak tuh. Baik KPU maupun PSI dipersoalkan. Karena kita nggak ketahuan berapa pengeluaran mereka gitu. Meskipun ya mereka mau melaporkan 180.000 pengeluaran itu ya secara administrasi itu sudah nggak bisa digugat. Gitu artinya. Tapi secara logika. Nah itu main di logika bahwa mereka mengeluarkan 180 itu nggak masuk akal ya. Tapi secara administrasi itu selesai. Yang penting mereka laporkan kan. Secara administrasi cukup. Iya. Bahkan jika mereka mengatakan kami nol pengeluaran kok nggak apa-apa. Mereka udah laporkan gitu. Nah tapi apakah itu masuk akal? Nah itu jadi pertanyaannya. Disitulah peran Bawaslu. Bawaslu bisa tuh untuk melakukan penyelidikan. Melihat apakah ini logis apa enggak. Mengingat begitu banyak spanduk-spanduk macam-macam yang bertebaran yang dilakukan oleh PSI. Gitu. Yang boleh jadi, ya ini boleh jadi nanti Yudi yang bisa jawab ya. Justru karena ini pekerjaan baru bagi PSI di mana mereka mendapatkan begitu banyak limpahan dana untuk kampanye. Tapi kesiapan administrasi mereka belum mendukung. Karena mungkin mereka masih menganggap seperti pemilu 2019 yang lalu, di mana mungkin budget mereka nggak terlalu besar, gitu ya, sehingga menyusun laporannya tidak terlalu serumit seperti yang sekarang. Ini kan kalau bicara tenggat waktu artinya sudah terlambat. Tanggal 12 Januari jatuh Jumat lalu. Jika sampai hari Senin tidak juga dilaporkan atau belum istilahnya check and balance-nya belum bisa sesuai secara logik, apa yang bisa dilakukan? KPU itu kan pertama KPU-nya dulu. Nah tinggal diperiksa apakah KPU-nya sudah launching apa belum data terbaru. Kalau belum di-launching oleh KPU ya KPU-nya yang harus dipersoalkan mengapa nggak di-launching, apakah ada perbaikan atau tidak gitu. Nah kalau ternyata belum ada perbaikan, cuma 180 tetap, ya nggak bisa dipapain memang. Cuma nggak logik, itu betul gitu. Tidak logik. Silakan Mas Dede, kalau dibilang tidak logik dengan pengeluaran seperti itu, bagaimana menurut Anda Mas Dede? Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Rey tadi sebenarnya sudah cukup mewakili ya. Artinya saya sudah menanyakan kepada bendara umum kami ya yang 180.000 ini apa gitu. Ternyata itu memang itu hanya administrasi bank. Sehingga kurang lebihnya memang belum ada transaksi yang sekarang masih berjalan ya. Yang sudah ada kwitansi yang kemudian kwitansinya kami input gitu Mbak. Jadi kami ini adalah cuma perkara teknis administrasi aja dan kami sudah semalaman ya itu tim bendara umum kami kerja itu sampai pagi gitu. Nah ini saya terima update-nya lagi nih berapa. Tapi terakhir Anda terima update-nya berapa Mas Dede yang sudah dikeluarkan? Ya itu dia tadi ya, saya tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang tidak resmi. Jadi untuk caleg yang sudah kami keluarkan itu 17 miliar rupiah ya. Berapa? Untuk Sorry? partai, untuk caleg ya. Kan jadi ada dua kategori ya Mbak ya. Yang kategori pertama adalah pengeluaran caleg diagregasi atau diakumulasi. Yang kedua adalah pengeluaran partai. Nah, pengeluaran caleg ini yang sudah kami laporkan itu sebesar 17 miliar. Jadi untuk pengeluaran caleg ini dapat dikatakan laporannya sudah selesai gitu. Nah, sementara untuk pengeluaran partai, ini banyak sekali transaksi-transaksi yang masih berjalan gitu, yang masih baru dibayar down payment-nya kah, atau yang masih memang belum dibayar sama sekali kah gitu ya. Nah secara resmi KPU itu menerimanya setelah pelunasan itu komplit, lalu kemudian kita menerima kwitansi sebagai tanda bukti, lalu angka-angka yang tertera dalam kwitansi tersebut diakumulasikan. Nah kurang lebih seperti itu dan ini kan belum selesai ya, nanti selesainya itu akhir
Januari kalau untuk laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye ya. Cuma Oke, untuk Mas Dede. laporan awal ini memang kemarin saya lihat tim bendahara ini bekerja sampai pagi. Oke. Gitu. Mas Dede, kalau tadi Bang Rey menyebut bahwa mungkin ada ketidaksiapan karena anggaran yang diterima PSI cukup besar jika dibandingkan dengan 2019 lalu. Bagaimana Anda menyebutnya atau menjawabnya? Atau mungkin karena tim kami nyalek semua, Mbak. Jadi ini Bung Yudi ibaratnya kalau- PSI terkejut tiba-tiba dapat limpahan dana yang begitu besar. Terkejut katanya mendapat limpahan dana yang begitu besar. Untuk itu saya belum bisa jawab, Pak. Untuk itu saya belum bisa jawab karena laporan penerimaan partai sendiri juga kan masih berjalan ya. Artinya yang mungkin yang ini juga bukan angka final juga, gitu. Yang pengeluaran juga belum angka final. Dan mudah-mudahan kami sudah bisa membuat pernyataan ini nanti hari Senin, Pak. Cuma kalau yang Berapa untuk persen sih perbedaannya jika dibandingkan dengan 2019 penerimaannya? Ya kurang lebih sekarang ini pergerakan kami lebih masif lah. Jadi cuman pertanyaannya apakah pergerakan ini lebih masif, kemudian berimplikasi kepada pembiayaan yang lebih masif, kemudian berimplikasi kepada kompleksitas yang kami tidak siap hadapi dengan segala deadline yang dari KPU. Nah ini saya harus nanyakan. Jadi Anda mengakui bahwa ada ketidaksiapan? Wah itu dia. Apakah yang variabel A sama dengan variabel Z ini harus saya tanyakan dulu ke bendahara umum kami. Karena, Tapi kan Anda sebagai ketua DPP harusnya mengetahui insight ataupun story di balik semua itu dong. Saya belum bisa menarik kesimpulan ya kenapa deadline-nya ini masih kami perlukan perpanjangan sampai dengan perbaikan ya. Tapi saya pikir itu hal yang biasa aja, Mbak. Saya menerima keterangan dari KPU bahwa ada 18 parpol yang juga sebenarnya sedang melakukan perbaikan, Pak. Jadi semua parpol memanfaatkan rentang waktu ini kok. Oke, terakhir kapan akan dikirimkan perbaikan datanya, kan sudah lewat tanggal 12 Januari kemarin? Nah ya itu terakhir sih saya lihat kemarin bendahara itu bekerja sampai malam menjelang pagi. Saya harapkan sih sekarang sudah selesai dan sudah disampaikan. Tapi yang jelas saya belum berkomunikasi lagi nih per hari ini dengan mereka. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, Bang Rey, jika besok PSI tidak melaporkan ataupun tidak melampirkan, akan ada sanksi tidak sih? Kalau sanksinya itu ke KPU, sebetulnya. Kalau PSI kan udah laporkan pengeluaran mereka 180, mau dibilang logik apa tidak ya PSI lah yang nanggungnya. Tapi secara administrasi mereka udah melaksanakan kewajiban mereka. Nah tinggal kemudian kalau KPU merasa ini nggak logik nih 180, gitu kan, lalu dia bisa memerintahkan untuk melakukan audit investigatif. Benar nggak antara 180 dengan pengeluaran? Jika ditemukan angka yang nggak logik, nggak patut dan sebagainya ya bisa ada sanksinya. Di situ baru ada keluar sanksi dari Bawaslu. Oke, singkat saja, dengan peristiwa ini apakah bisa mempengaruhi pendukungnya PSI? Ya, salah satu, Karena disebut ada ketidaksiapan. Betul. Salah Singkat satu saja. tagline dari Bawaslu PSI ini kan anti korupsi. Nah kalau mereka nggak bisa siap untuk mengelola uang segini dalam kerangka transparansi, ya tentu akan dapat mempengaruhi citra mereka gitu. Baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti, Ya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, dan juga Mas Dede Prayudi sudah bergabung bersama kami, Ketua DPP PSI. Semoga besok kita tahu laporan senyatanya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.